Pak Budi, sebelum jeda tadi saya menanyakan kepada Anda terkait dengan kenaikan hingga 20%, seberapa besar proporsi produk lokal atau UMKM dan bagaimana Hipindo untuk menggenjot peningkatan akses dari UMKM? Ya, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan selama ini yang banyak mewajibkan dan juga mengarahkan sektor retail untuk berkontribusi pada lokal produk, mulai dari ada Permendak 70 dulu kalau nggak salah Pak Dirjen juga, saya agak lupa. Tapi itu harus 80% produk lokal dan sudah diganti dengan 30% untuk ruang pamer ataupun showroom untuk produk-produk lokal. Kita sudah mematuhi dan kami sangat sambut baik. Daripada 20% itu pasti 80%-nya itulah konten lokal. Apalagi dengan adanya tingkat kandungan dalam negeri yang sangat banyak di retail yang supplier sudah supply ke kami. Jadi otomatis mayoritas adalah produk lokal. Anggota kami yang food beverage juga mulai dari raw materialnya, dari telurnya, ayamnya itu juga lokal. Jadi pada saat adanya Harbolnas ini signifikan mengangkat penjualan produk lokal baik UKM maupun perusahaan besar. Nah ini secara datanya sih memang UKM masih di bawah perusahaan besar secara salesnya, tetapi terangkat karena memang penjualannya ada kenaikan di bulan 12 ini. Demikian. Oke, saya akan kembali ke Pak Karim. Pak Karim, di tahun 2024 bisa dikatakan menjadi tahun pemilu cukup ramai mulai dari pilpres, pileg hingga pilkada. Seperti apa sih Anda melihat potensi cuan di sektor konsumer di tengah momentum yang cukup besar ini? Makasih Mbak Sasa. Kami juga justru sangat berharap dengan kita juga melihat data historis kalau kita melihat setiap pemilu itu juga akan meningkatkan juga konsumsi dalam negeri. Ini udah secara historis ini terbukti bahwa setiap gelaran pemilu beberapa tahun akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ya banyak hal-hal yang kecil yang bisa tapi kan dengan ini sangat-sangat besar, misalkan teman-teman calon anggota legislatif, kemudian ini membagi-bagikan sembako dan sebagainya, kemudian rakyat kecil, rakyat yang kurang mampu menerima ini, dengan ini tentu ini akan sangat meningkatkan juga belanja dalam negeri, baik sembako, terus ada hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga akan meningkatkan mobilitas mobilitas manusianya. Jadi mobilitas manusia ini diharapkan juga tentu akan meningkatkan konsumsi juga dalam negeri. Yang ketiga juga seperti kita ketahui bersama dengan maraknya kampanye ini kan juga dilakukan pemesanan barang-barang peraga, alat peraga kampanye. Ini juga akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Tentu hal ini harus kita sambut, apalagi sebelum kampanye, di tengah kampanye juga kita berada di akhir tahun di mana HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, dalam hal ini adalah Natal dan Tahun Baru. Ini mulai dari logistik, terus kemudian transportasi, kemudian kebutuhan barang konsumsi, dari mulai barang kebutuhan pokok sampai pun kepada barang-barang yang berupa sandang. Ini juga konsumsinya akan meningkat. Tentu hal ini perlu kita sambut gembira. Tapi secara ada catatan memang ini kan sesaat gitu. Jadi secara jangka panjang tentu ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi untuk 1 bulan ini tentu akan peningkatannya 1 bulan 2 bulan sampai dengan Februari untuk sebelum hari pencoblosan nasional ini bulan ke bulannya, mantumannya tentu akan sangat-sangat konsumsi dalam negeri akan sangat terkerek sangat meningkat secara drastis. Jadi ini yang ini, tapi mungkin secara nasional, secara jangka panjang ini tidak berpengaruh. Nah, tapi pemerintah juga yang tahun depan menargetkan pertumbuhan untuk tahun 2023 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, pemerintah cukup yakin, cukup optimis ini bisa tercapai karena yang pertumbuhan yang kemarin ini puncaknya memang terjadi seperti tadi sampaikan Pak Budi dari Hipindo menyampaikan bahwa ini akan terjadi puncaknya
di akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ditambah lagi saat-saat dilakukan kampanye politik, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, ini akan sangat banyak yang mobilitas yang tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk dalam jangka pendek atau bulan ke bulan atau month-to-month-nya. Mbak Sasa. Oke, saya akan ke Pak Budi. Dari kacamata Hipindo seperti apa Pak? Dengan melihat adanya momentum Pilpres, Pileg hingga Pilkada, potensi kenaikannya seperti apa, seberapa besar potensinya, dan juga bagaimana Hipindo memanfaatkan momentum ini bagi industri retail? Ya, Mbak Sasa, tadi sudah lengkap detail Pak Dirjen sampaikan bahwa memang pesta demokrasi itu memang sebiak-biaknya sebagai suatu pesta yang akan memang ramai ya. Jadi itulah yang membuat retail offline yang identik dengan traffic manusia berkumpul, lalu ya jalan ke sana ke sini, ada transportasi, bahkan hotel, bahkan restoran, ya semuanya jadi ramai. Itu yang kita harapkan. Justru dari kami, event-event yang bisa mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan sering seperti Lebaran, seperti juga hari Natal Tahun Baru, termasuk pesta demokrasi, ini harus sering diadakan supaya sektor perdagangan kita itu, bahkan kalau dulu kan sempat hari libur juga kejepit itu dibikin libur nasional. Nah, sehingga kita memang paling senang dengan adanya libur-libur ya atau acara-acara seperti ini. Kenaikannya cukup signifikan karena pada saat itu orang akan berbelanja, ya akan membeli barang dan terjadilah perputaran uang. Jadi seperti tadi kenaikannya di bulan 12 ini sampai Januari Februari bertepatan Nataru, Harbolnas, dan juga ada pesta demokrasi, itu semua membuat uang beredar dan itu akan sangat baik buat retail. Tadi persentase kenaikan sudah saya sampaikan. Ya harapan kami dengan adanya paling enggak kemarin snack-snack kejual lah, nonton debat sambil makan kacang gitu ya. Itu kayak Piala Dunia juga naik semua itu, penjualan kopi, snack itu naik semua. Ya, demikian. Nah, secara proporsi sebetulnya komponen-komponen atau sektor mana saja sih Pak Budi yang ketimban berkah dengan adanya momentum pemilu ini Pak? Garment ya, jadi garment untuk sablon itu, garment anggota kami juga ada yang dari pengusaha garment, itu ada orderan untuk kaos ya, topi, dan juga makanan, tembakau tadi, sembako itu dari asosiasi supplier juga mendapatkan orderan mungkin untuk minyak goreng atau kalau beras. untuk garment, kemudian sembako, masing-masing kenaikannya berapa persen Pak? Saya mungkin itu karena B2B ya, jadi kalau kami kan asosiasi B2C, kami kan ngecer ya. Kalau untuk B2B-nya harus dicek ke asosiasi produsen. Tapi secara belinya juga ada di sektor grosir, yang mana anggota kami juga ada grosir, itu ada kenaikan yang seperti saya bilang tadi, 20%, 30% dari bulan biasanya, itu ada kenaikan. Oke, saya akan kembali ke Pak Karim. Pak Karim, apakah Anda melihat di tengah berbagai momentum yang ada ini, daya beli masyarakat sudah mulai kembali bangkit atau mungkin masih ada beberapa hambatan-hambatan yang menyelimuti daya beli masyarakat? Baik Mbak Sasa, jadi kalau kita lihat dari angka kepercayaan konsumen yang diterapkan oleh BPS memang tidak mengalami penurunan. Jadi ini indikasi bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Nah, di tengah beberapa melonjaknya beberapa komoditas, harga komoditas ini khususnya untuk sembako memang ada beberapa kenaikan. Nah, saat ini yang paling heboh memang harga cabai misalkan. Harga cabai ini saat ini harga ini baru berkunjung nih dari pasar tadi di Bandung di daerah Tanjung Sari, cabai itu harganya sampai berkisar antara 100 sampai 120 ribu. Tentu ini peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, untuk menjaga ini supaya tadi yang daya beli masyarakat yang memang tidak terlalu membaik dengan sangat ini, tapi paling tidak dengan menjaga masyarakat memperoleh harga kebutuhan barang pokok ini secara ini khususnya barang masyarakat kurang mampu, pemerintah ini menjaga dengan melakukan operasi pasar, kemudian juga berkolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memberikan bantuan subsidi ongkos angkut untuk barang-barang kebutuhan pokok. Jadi pemerintah ini sudah menerbitkan ketentuan
bahwa pemerintah daerah ini diperkenankan menggunakan sebagian dana cadangan, yaitu dana darurat atau istilahnya adalah belanja tak terduga yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota ini dimanfaatkan sebesar maksimal 2,5% untuk dalam rangka menjaga inflasi. Nah ini yang saya kira bisa menjaga daya beli masyarakat juga tidak bisa tetap terjaga di khususnya menjelang Natal tahun baru. Memang sembako ini yang harga barang pokok ini yang naik sampai sekarang ini memang cabai. Kemudian kalau untuk beras ini kan yang andil inflasinya lumayan tinggi, tapi tetap terjaga meskipun harganya terjaga stabil di level tinggi misal. Nah, HET nasional itu kan beras itu 10.900, tapi ternyata di pasar ini mencapai 12.000. Nah, pemerintah mengintervensi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pangan Nasional ini, sehingga harapan kami tentu hal-hal ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru ini dengan lebih baik lagi.